Assalamualaikum teman-teman Ahamasa. Berjumpa lagi dengan Bu Nora, juga teman kita Nusa dan Rara. Nah teman-teman, apa kabarnya pagi ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar. Masya Allah, setiap hari selalu bersemangat ya. Alhamdulillah. Teman-teman, sekarang kita masuk kembali ke pembelajaran kita, pendidikan agama Islam. Nah, sebelumnya mari kita baca basmalah dulu ya untuk membuka kegiatan kita. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku yang bermanfaat dan berikanlah aku pemahaman yang luas. Amin, kabulkanlah doaku. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sudah siap untuk belajar pagi ini? Masya Allah, Bu Nora lihat nih, walaupun secara tidak langsung ya, sudah siap untuk memperhatikan dengan baik pelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya Bu Nora sampaikan sedikit tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah masih mengenal tentang kisah ya, teladannya Nabi Muhammad dari beliau sebelum lahir, peristiwa dari beliau sebelum lahir sampai akhir hayatnya, insya Allah nanti kehidupannya Nabi Muhammad. Nah, Bu Nora mau mengulang sedikit teman-teman tentang pembelajaran yang lalu. Nah, peristiwa sebelum Nabi Muhammad lahir, tahun Nabi Muhammad lahir, ada peristiwa apa? Penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh siapa? Raja Abraha, betul. Nah, karena itu tahun lahirnya Nabi Muhammad dikenal dengan sebutan tahun gajah, betul teman-teman. Nah, kemudian setelah adanya penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, tidak lama kemudian Nabi Muhammad lahir ya di tahun yang sama, tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian Nabi Muhammad dibawa oleh ibu susunya. Siapa namanya, masih ingat? Ibu susunya bernama Ibu Halimah As-Sa'diyah atau Ibu Halimatus Sa'diyah. Betul teman-teman. Nah, Nabi Muhammad disusukan sama Ibu Halimah As-Sa'diyah ini selama 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun Nabi Muhammad dikembalikan ke ibu kandungnya, ke Ibu Siti Aminah. Tapi dengan berat hati sebetulnya Ibu Halimah As-Sa'diyah meminta izin kepada Ibunda Siti Aminah, ibu kandungnya Nabi Muhammad, untuk membawa kembali Nabi Muhammad bersama beliau di kota asalnya Ibu Halimah As-Sa'diyah ini. Alasannya teman-teman, karena Ibu Halimah As-Sa'diyah ini merasa bahwa sejak merawat Nabi Muhammad, banyak keberkahan yang datang kepada Ibu Halimah As-Sa'diyah, juga kepada keluarganya, juga kepada kotanya, kota tempat tinggalnya Ibu Halimah As-Sa'diyah ini. Tadinya kota tempat Ibu Halimah As-Sa'diyah ini berasal itu negeri yang kering ya, susah mendapatkan makanan untuk hewan-hewan ternaknya. Tapi sejak membawa Nabi Muhammad ke kotanya Ibu Halimah As-Sa'diyah, wah, kotanya juga selain Ibu Halimah dan keluarganya, ternak-ternaknya, kotanya pun mendapat keberkahan dari adanya Nabi Muhammad di kota tersebut. Kotanya jadi tidak kering, jadi banyak menumbuhkan makanan, akhirnya banyak ternak yang
bisa makan dari ladang-ladang yang ada di daerah sana, di kota sana ya. Keberkahannya banyak, tidak hanya untuk Ibu Halimah, tapi untuk seluruh kotanya juga. Alhamdulillah ya. Kemarin karena apa? Karena niat baiknya Ibu Siti Halimah As-Sa'diyah merawat atau menyusui Nabi Muhammad. Nah, teman-teman, saat usia 2 tahun tadi ya, Ibu Halimah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunda kandungnya, Ibu Siti Aminah. Tapi dengan berat hati dia melepasnya. Akhirnya beliau minta lagi izin sama ibu kandungnya Nabi Muhammad untuk membawa pulang lagi Nabi Muhammad bersama dia ke kota asalnya. Dan Ibu Siti Aminah memberikan izin, alhamdulillah. Karena mengingat waktu itu keadaan di kota Mekah juga tidak baik ya. Masih banyak, karena belum mengenal Islam, masih banyak yang tidak baik perlakuannya, masih banyak yang kasar, masih banyak yang minum minuman tidak baik, masih banyak yang mabuk-mabuk seperti itu. Jadi Ibu Siti Aminah memberikan izin kepada Ibu Halimah As-Sa'diyah untuk membawa lagi Nabi Muhammad tinggal bersama mereka di kota asalnya Ibu Siti Halimah As-Sa'diyah. Nah, tidak lama kemudian teman-teman, beberapa bulan kemudian ya, setidaknya sampai di kota Ibu Siti Halimah lagi, tinggal di sana lagi, ada satu kejadian. Nah, saat Nabi Muhammad bermain bersama anak kandungnya Ibu Siti Halimah yang kurang lebih usianya hampir sama ya. Kan waktu masih bayi, Ibu Siti Halimah punya bayi, tapi suka kelaparan karena air susu ibunda Halimah tidak cukup ya. Tapi sejak membawa Nabi Muhammad tinggal bersama mereka, air susunya jadi banyak. Jadi Nabi Muhammad dan anak kandungnya Ibu Siti Halimah As-Sa'diyah pun kenyang karena air susunya juga banyak. Nah teman-teman, saat mereka sudah beberapa tahun ya, sudah 2 tahun lebih usianya, mereka sering main bersama. Ketika mereka sedang main, ada satu kejadian di suatu hari. Nabi Muhammad sedang main nih sama anak saudaranya ya. Saudaranya itu maksudnya anak dari Ibu Halimah As-Sa'diyah. Nah, teman-teman, saat sedang bermain, anak kandungnya Ibu Siti Halimah As-Sa'diyah tiba-tiba lari memanggil ibundanya, ibunda kandungnya, yaitu Ibu Siti Halimah As-Sa'diyah dan suaminya. Ya, langsung ibu, dia langsung berkata sambil ketakutan, ibu, saudaraku si Muhammad itu dibawa oleh 2 orang besar, kemudian dadanya dibelah. Nah, Ibu Siti Halimah kaget mendengar perkataan anaknya, langsung mengajak suaminya mendatangi tempat mereka bermain. Nah, saat mendatangi tempat mereka bermain, mereka menemukan Muhammad, waktu itu masih kecil ya, sudah duduk diam, wajahnya pucat. Ditanya sama Ibunda Siti Halimah, ada apa Muhammad? Apa yang terjadi? Ceritakan kepada kami. Nabi Muhammad bercerita, tadi ada 2 orang berpakaian putih membawaku duduk di bawah sebuah pohon yang rindang, kemudian membelah dadaku seperti mencari-cari sesuatu, tapi aku tidak tahu apa yang mereka cari. Nah, tapi setelah itu ya sudah, aku juga tidak tahu siapa mereka. Nah, Ibunda Siti Halimah juga suaminya kaget mendengar perkataan dari Muhammad. Akhirnya mereka berdua, Ibu Siti Halimah, Ibu Halimatus Sa'diyah ya, bersama suaminya berunding, apa kita kembalikan saja anak ini kepada bundanya? Aku takut terjadi sesuatu kepada anak ini kalau dia di sini. Akhirnya mereka membawa kembali Nabi Muhammad, dibawa pulang lagi, dikasih ke ibu kandungnya, yaitu Siti Aminah. Nah, Siti Aminah bertanya-tanya, dulu kalian yang mau membawa Nabi Muhammad tinggal bersama kalian lagi, kenapa tiba-tiba membawa kembali lagi sekarang ke sini gitu. Ibunda Siti Halimah hanya penasaran bertanya, kenapa ya kok tiba-tiba dibawa lagi, padahal dulu
sampai ingin menangis, mau membawa Nabi Muhammad tinggal bersama mereka. Akhirnya Ibunda Siti Halimah menyampaikan kejadian yang terjadi saat Nabi Muhammad sedang bermain bersama anak kandungnya Ibu Siti Halimah, bahwa tadi apa? Ada 2 orang laki-laki berpakaian putih membawa Nabi Muhammad dan membelah dadanya. Oh, seperti itu kata ibu kandungnya Nabi Muhammad, Siti Aminah. Tidak usah takut, kata Ibunda Siti Aminah. Sepertinya anak ini saat besar nanti akan menjadi seseorang yang membanggakan, karena waktu saat aku hamil, saat aku mengandung Nabi Muhammad di dalam perutku, aku seperti melihat sebuah cahaya. Nah, cahayanya bukan cahaya biasa, tapi aku yakin itu adalah suatu tanda bahwa anak yang sedang kukandung ini adalah anak yang istimewa. Jadi tidak usah takut pada kejadian yang sudah terjadi kemarin ya, seperti ada yang membelah dadanya Nabi Muhammad. Nah, tapi akhirnya Nabi Muhammad tinggal lagi bersama ibu kandungnya, yaitu Siti Aminah. Nah, teman-teman, kan tadi Nabi Muhammad itu menjadi yatim ya, sejak di dalam kandungan. Nabi Muhammad di dalam kandungan baru usia 6 bulan, belum lahir. Nah, ayahnya meninggal. Nah, kan saat meninggal ayahnya dikuburkan di kota Yastrib ya. Nah, di kota Yastrib, Ibunda Siti Aminah saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun mengajak Nabi Muhammad untuk mengunjungi atau berziarah ke makam ayahnya, yaitu siapa tadi nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Nah, Nabi Muhammad diajak sama ibundanya berziarah ke kota Yastrib untuk menziarahi kuburan ayahnya Nabi Muhammad. Sepulangnya dari kota Yastrib, belum sampai di Mekah, ibundanya Nabi Muhammad ini sakit, teman-teman. Akhirnya beliau meninggal dan dikuburkan di kota Abwa namanya. Ya, karena ibundanya meninggal, akhirnya apa? Nabi Muhammad menjadi yatim piatu ya, tidak punya ayah, tidak punya ibu lagi. Akhirnya Nabi Muhammad diasuh atau tinggal bersama kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib ya, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nah, karena kakeknya ini memang juga sudah tua ya, sudah tua, Nabi Muhammad jadi hanya berkesempatan tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib ini selama kurang lebih 2 tahun. Nah, setelah kurang lebih 2 tahun ini, kakeknya pun meninggal, teman-teman. Akhirnya Nabi Muhammad pindah asuhan atau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib ya. Nama pamannya Abu Thalib. Nah, pamannya ini tidak pernah membeda-bedakan saat mengasuh Nabi Muhammad dengan anak kandungnya sendiri. Tidak pernah, beliau selalu berbuat yang sama, apapun yang dilakukan atau diberikan kepada anak kandungnya, itu juga yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Tidak pernah dibeda-bedakan. Selalu memberikan kasih sayang yang sama, baik kepada anak kandungnya ataupun kepada Nabi Muhammad. Dia sangat menyayangi Nabi Muhammad ya, pamannya ini. Yang bernama tadi siapa nama pamannya Nabi Muhammad? Iya, Abu Thalib, betul. Pamannya bernama Abu Thalib. Jadi sayang, kasih sayangnya, cara perlakuannya, pendidikan yang diberikannya sama antara Nabi Muhammad dengan anak kandungnya, tidak dibeda-bedakan. Nah, teman-teman, sekilas ya, itu tentang sedikit kisah tentang Nabi Muhammad saat usia dari 2 tahun, kemudian diasuh ya, 2 tahun diasuh atau disusui oleh Ibunda Halimah, kemudian dikembalikan tapi dibawa lagi sama Ibunda Halimah sampai usia sekitar 4 tahun, kemudian kembali lagi kepada ibu kandungnya. Tapi saat usia 6 tahun
pulang dari ziarah ke makam ayahnya, ibundanya pun meninggal. Ibu Siti Aminah meninggal. Akhirnya Nabi Muhammad menjadi yatim dan piatu. Kasihan ya Nusarara. Nah, kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian saat kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ya, tapi semua keluarga yang mengasuh Nabi Muhammad adalah keluarga baik, orang-orang baik, dan tidak pernah membeda-bedakan saat mengasuh anak sendiri dan saat mengasuh Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Begitu ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, kita sekarang masih bisa tinggal bersama orang tua kita, ya, walaupun mungkin ada yang tinggalnya juga bersama kakek nenek. Wah, sama seperti Nabi Muhammad ya, diasuh oleh kakek neneknya, ayah bundanya. Alhamdulillah, apapun itu harus kita syukuri ya. Dan kita selalu, dengan begitu kita harus selalu apa? Selalu berbuat baik ya. Pokoknya kita harus selalu bersyukur teman-teman, apapun itu ya. Terima kasih teman-teman, hari ini sudah mendengarkan penjelasan Bu Nora. Semoga apa yang Bu Nora sampaikan teman-teman bisa mengambil kebaikannya. Terima kasih ya. Bu Nora pamit dulu bersama Nusa dan Rara. Nusa Rara mengucapkan salam juga, kedengaran juga. Bu Nora wakili deh ya. Terima kasih teman-teman. Mari kita tutup kegiatan kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.